kebenaran firman tentang perkataan kita penting. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya perkataan perlu dipertanggungjawabkan. Ya, karena orang lebih suka dengan perkataan yang pertama dan yang tidak pernah berubah. Makanya dari perkataanlah orang akan dikenal. Dari perkataanlah ketahuan sikap orang ini seperti apa. Orang bilang begini, ibu ini ngomong seperti orang marah. Ibu ngomong kayak orang galak. Kok lucu, gitu. Belum tentu yang halus dia nggak galak, tapi nyelekin. Nah, bagaimana sikap perkataan kita yang kita utarakan di atas orang itu tergantung orang itu yang menilai. Tapi berjalan dengan waktu orang kan bisa melihat kok. Kok enak ya ngomong dengan ibu walaupun perkataannya. Nah ini dia. Nah hari ini setiap perkataan mempunyai dampak, baik kita sadari atau tidak sadari. Contoh umumnya, suku Solo halusnya luar biasa ya. Dari perkataannya, sikap gayanya pun juga sama. Beda dengan suku orang Medan. Apa adanya bukan ada apanya. Nah, betapa pentingnya di sini kita menjaga perkataan kita karena berpengaruh di atas orang itu yang kita akan ketemui. Kalau yang udah lama ya udah paham perkataan kita. Tapi yang baru biasanya kan shock, khususnya saya ya. Masuk lintas Indonesia, kalau daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu tidak apa-apa. Tapi kalau masuk Pulau Jawa, itu susah sekali ya. Tapi kalau berjalan dengan waktu perkataan bisa diimbangkan karena sudah mengerti dan memahami, dia tidak ada kata tersinggungan. Nah, kalau dilihat Yakobus 3 ya, ayat 1 dan 12, ini tentang apa? Dosa karena lidah. Bagaimana kita menjaga perkataan kita supaya mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain, ya. Makanya di sini dikatakan begini di ayat yang ke-10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jadi mulut yang satu dalam perkataan kita mau marah, lebih baik kita tahan. Karena apa? Nanti yang keluar aneh-aneh. Atau kalau kita mau marah, kita tahan dulu, bilang gini, Roh Kudus tahan aku. Pasti ada remnya. Apalagi saya ini orang yang emosional ya. Karakter saya, karakter yang keras itu tidak mudah dan gak gampang. Tapi berjalan dengan waktu, saya minta tuntunan dan bimbingan Tuhan, bisa. Kecuali ya, ada orang yang bagi saya tuh menjengkelkan. Tapi kalau dulu bahasa saya itu pasti kasar. Tapi kalau sekarang bahasa saya pelan, halus, tapi ujungnya ya sama, kasar juga. Ya, tergantung orang itu mau sadar dan tidak. Nah, bagaimana supaya kita menjaga perkataan kita untuk memuliakan Tuhan? Yang pertama adalah kendalikan mulut. Nah, ini mulut kita. Mulut tidak bertulang. Nah, ini dia. Ya kan? Seperti lagu dunianya ada kok. Lidah tidak bertulang. Yakobus 3 ayat 3 dan ke-8 ya, kendalikan itu mulut. Apa yang keluar dari mulut kita sesungguhnya itu hal itu yang mengendalikan banyak yang berdampak dalam setiap kehidupan kita. Nah, makanya biarlah perkataan menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Yang tadi menjaga mulut, yang kedua menjaga hati. Matius 15, 18 dan 19. Saya baca yang ayat 18 aja ya. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi jangan sampai keluar dari mulut kita, dari dasar hati kita yang paling dalam. Apa yang keluar dari mulut kita itu sebenarnya itu dari hati. Karena satu perkataan, contohnya begini, dalam hati nih, aduh ingin makan bakmi nih, saya penggemar bakmi, contohnya. Nah, tiba-tiba ada orang yang bilang begini, Bu ayo makan bakmi. Mulut saya berkata cuman begini, dari dalam sudah ingin bakmi, mulut saya cuma berkata gini, yes, Tuhan jawab. Itulah yang benar. Benar juga sih, semua yang dari dalam hati itu akan keluar. Nah, yang ketiga, bertumbuh dalam komunitas yang membangun. Jadi dari perkataan itu tergantung nih, kalau kita di kumpulan orang-orang yang sembarang bicara, ya
itu otomatis. Tapi kalau kita di kumpulan orang-orang yang rohani, jadi rohani, pergaulan yang buruk, merusak kebiasaannya baik, itu udah otomatis. Jangan seperti pahlawan nih, ya. Saya sendiri kalau kumpul di teman-teman saya dunia, pasti juga lagu-lagu dunia akan muncul. Otomatis refleks akan teringat. Jadi pilihan bagi setiap kita, ya. Pergaulan dan komunitas di mana kita tinggal, itulah yang mempengaruhi perkataan kita. Pada hari ini, di bulan ini juga, di tahun 2025, kita punya satu perkataan yang baik. Biarlah semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, ada di pikiran kita. Biar Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya. See you, bless you.